Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Badan Usaha dan Perpajakan tentang PPh pasal 24. Nah, PPh pasal 24 sendiri yaitu pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri ya, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri dan penghasilan di Indonesia. Jadi pengkreditannya itu dilakukan dengan penggabungan ya, antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dari Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari pajak berganda. Jadi tujuannya kenapa digabungkan? Ya untuk menghindari pajak yang berganda. Jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Terus kemudian, pemohon kredit pajak luar negeri. Pemohon kredit pajak luar negeri wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Dijen Pajak dengan melampirkan. Jadi yang perlu dilampirkan adalah laporan keuangan dari penghasilan luar negeri, terus fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, terus kemudian dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Nah, semuanya ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT PPh, terkecuali terjadinya forced merger ya. Jadi merger. Nah, pemohon kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Namun, atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran permohonan tadi ya, karena alasan di luar kemampuan wajib pajak seperti force majeure. Kemudian selanjutnya perlakuan pajak dan penentuan sumber penghasilan. Pajak yang diperoleh atau dikreditkan, yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ya. Contohnya misalkan PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham Trek-in di negara X. Pada tahun 11, Traffic Inc. memperoleh laba sebelum pajak sebesar 400 juta. Nah, PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan pajak dividennya adalah 10%. Bagaimana perhitungan pajak atas dividen tersebut? Nah, keuntungan dari Trek-in tadi berapa? 400 kan? Terus kemudian PPh-nya atas Trek-in tadi, PPh-nya tadi di sini ditentukan. PPh yang berlaku adalah 20%. Berarti kalau 400 dikali 20% adalah 80. Terus kemudian keuntungannya berapa? 400 dikurangin dengan pajak 80.000, maka ketemu 320. Nah, dikurangin lagi pajak atas dividen. Pajak atas dividennya berapa? 10% dari total keuntungan tadi. Total keuntungannya kan 320.000. Kemudian dikurangin pajaknya, ini 10% kan, maka 320 dikali 10% ketemunya 32.000. Nah, dividen yang dikirim ke Indonesia, jadi dividen yang dikirim ke Indonesia adalah 288. Jadi tadi ya, labanya 400 nih.
Terus kemudian dipotong PPh-nya 20%. Terus kemudian setelah dipotong PPh 20%, dipotong lagi pajak atas dividennya 10%. Nah, baru ketemu dividen yang dikirim ke Indonesia adalah 288. Terus kemudian PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Alif adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar, jadi nilai PPh-nya ini ya 32. Nah, jadi PPh-nya 32. Terus PPh atas trek-inan tidak dapat dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang PT Alif karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima oleh PT Alif di luar negeri. Jadi tadi ya PPh-nya cara perhitungannya selanjutnya sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilannya dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, maka ditentukanlah yang namanya sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan yang pertama adalah penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham sekuritas lainnya. Adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau terlampirnya atau bertempat kedudukan ya, maksudnya itu. Jadi negara tempat badan yang menerbitkan ya sumber penghasilan itu. Terus kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, terus kemudian ada sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak dalam negeri. Terus kemudian negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga dan royalti ya. Jadi kalau sumber penghasilan kedua tadi ya bunga, royalti, sewa, di mana berhubungan dengan harta yang gerak, di mana tempat negara itu membayar dan dibebani. Terus kemudian sumber penghasilan yang ketiga adalah penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, adalah negara tempat harta tersebut terletak. Jadi kedudukan di mana royalti atau sewa itu berkedudukan, berada ya. Jadi di mana sewa itu berada. Terus kemudian yang penghasilan ketiga adalah penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak atau negara atas. Selanjutnya sumber penghasilan yang keempat, penghasilan berupa imbalan ya, terkait jasa, pekerjaan dan kegiatan negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut ya. Jadi bertempat kedudukan atau di mana negara itu berada. Jadi berupa penghasilan ya, penghasilan berupa imbalan yang terkait dengan jasa. Terus kemudian penghasilan yang kelima, penghasilan dalam bentuk usaha tetap, adalah negara tempat di mana badan usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha ya, yang kelima. Terus kemudian yang keenam adalah penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan. Jadi di mana lokasi penambangan berada.
Terus menjadi sumber penghasilan ya. Kemudian yang ketujuh, keuntungan karena pengalian harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Terus kemudian yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu badan usaha tetap adalah negara tempat badan usaha tetap berada. Itu tadi sumber dari penghasilan. Memperhatikan pengertian luas dari penghasilan tersebut, maka penentuan sumber penghasilan selain penghasilan seperti pada butir 1-8 ini menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dianut. Sebagai contoh adalah Tuan Abidin sebagai wajib pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura. Nah, pada tahun 2012 rumah tersebut dijual. Keuntungan dari hasil penjualan rumah merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura. Maka karena rumah tersebut terletak di daerah Singapura ya. Jadi keuntungan itu berasal dari penghasilan yang bersumber di Singapura. Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, maka besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula. Maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus kemudian kok ini nggak ada ya? Ini dilewat. Saat penggabungan penghasilan, apabila dalam penghasilan kena pajak terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di dalam luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Nah, pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Jadi digabungkan ya. Kemudian tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar. Jadi besarnya itu sama ya. Terus jumlah tertentu pada nomor 1 dihitung dengan perbandingan Ibu akan ulang. Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri, yang pertama adalah jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan pajak yang dibayar terutang di luar negeri, tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu. Jadi besarnya itu paling tinggi sama ya, paling tinggi itu sama dengan jumlah pajak yang terutang, tapi boleh melebihi, tapi ada perhitungan tertentu ya. Terus kemudian yang kedua, jumlah tertentu pada nomor 1 dihitung menurut perbandingan penghasilan luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak penghasilan terutang atas PKP tadi. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang pada PKP. Jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka terus kemudian yang ketiga, jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara luar negeri, perhitungan kreditnya pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Jadi kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara, maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Terus kemudian yang keempat, penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
yang diatur dalam pajak pasal 4 ayat 2 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu diatur dengan peraturan pemerintah, dan penghasilan yang dikenakan pajak tersebut sebagaimana yang diatur pada pasal 8 dan ayat 4. Pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 ya, pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, bila PPh yang dibayar atau terutang melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihannya tidak dapat dikompensasikan di tahun berikutnya. Nah, itu jika pajak luar negeri ya, jadi tidak bisa dikompensasikan. Kemudian kita akan belajar tentang ilustrasi perhitungan kredit pajak. Nah, perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. PT Alam Sari di Medan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya misalkan 2 miliar ya. Terus penghasilan luar negerinya dengan tarif 15% itu 1 miliar. Nah, bagaimana perhitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negerinya? Yang pertama, jadi penghasilan luar negerinya berapa? 1 miliar ya. Terus penghasilan dalam negerinya berapa? 2 miliar. Kemudian penghasilan tersebut digabungkan. Hasilnya yaitu 3 miliar. Itu perhitungan yang pertama. Jadi dilakukan penggabungan ya. Terus kemudian selanjutnya, bila jumlah penghasilan neto PKP tarif pasal 17 yaitu PPh perhitungannya adalah 25% dikalikan total penghasilannya berapa? 3 miliar kan? Berarti ketemu nilainya tarif PPh-nya adalah 750 juta. Nah, batas minimum kredit pajak luar negerinya dihitung 1 miliar ini didapat dari pajak penghasilan luar negeri dibagi tadi jumlah dari penghasilannya yaitu 3 miliar ya. Terus kemudian dikalikan nilai PPh-nya tadi, tarif PPh-nya 750 juta. Ketemu batas maksimum kredit pajak luar negerinya adalah 250 juta. Nah, kredit pajak luar negeri tadi kan 250 juta ya, lebih dari pajak yang terutang. Jadi pajak yang terutangnya kan tadi 1 miliar ya. Pajak penghasilannya. Ini penghasilan luar negerinya 1 miliar. Berarti kan 250 juta itu yang 1 miliar tadi kan masih lebih ya, lebih dari pajak luar negerinya. Jadi kredit pajaknya 250, sedangkan pendapatan penghasilan luar negeri 1 miliar, berarti kan lebih ya. Ya. Kemudian berarti kan kalau lebih, batas maksimum kreditnya adalah 1 miliar tadi dikalikan 15%, yaitu 150. Batas maksimum kredit 150. Karena kan tadi ya, lebih 250 kredit pajaknya lebih dari pajak yang terutang. Terus kemudian selanjutnya, ilustrasi pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi. Nah, bila ilustrasi diganti dengan wajib pajak orang pribadi, maka perhitungan PKP dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, sehingga perhitungan PPh 24 adalah, jadi penghasilan netonya misalkan 2 miliar 54 juta misalnya. Terus netonya penghasilan luar negerinya 1 miliar. Nah, PTKP-nya berapa? PTKP-nya misalkan 54. PTKP-nya 54 juta. Nah,
ketemu PKP-nya. Jadi si 2 miliar ditambah 1 miliar terus dikurangi 54. Jadi PKP-nya adalah 3 miliar ya. Terus kemudian PPh terutang sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh-nya berapa? Nah, ini lapisan-lapisannya. Dari penghasilan PKP-nya 3 miliar tadi dibagi-bagi. Yang 5% dikalikan 50. Jadi yang nilainya 50 dikalikan 5%. Nah, terus kemudian lapis yang kedua pencapaian 200 dikalikan 15%. Lapis yang ketiga 25%. Nah, lapis yang keempat dikalikan 30%. Karena tadi kan totalnya 3 miliar ya. Berarti dia mencapai 4 lapisan. Kita hitung aja nih. 250, 200 sama 50 sama 250 kan totalnya 3 miliar ya. Berarti seperti ini. Terus kemudian nilainya berapa? Yang 5% 2.500.000, yang 15% 30 juta, yang 25 62, yang 30% 750. Jadi total pajaknya adalah 845 juta. Batas maksimum kredit pajaknya berapa? Batasnya tadi ya, penghasilan luar negerinya kan 1 miliar ya. Terus kemudian dibagi, ini sebentar. Jadi 1 miliar ini dibagi 3 miliar, terus dikalikan 845, ketemu hasilnya 281 ya. Nah, 1 miliar dapatnya dari mana? Dapatnya dari penghasilan neto luar negeri. Terus kemudian 845 dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai PPh terutang sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Terus kemudian 3 miliar dapatnya dari mana? 3 miliar dapatnya dari nilai PKP. Nah, pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri adalah 150 juta, lebih kecil daripada batas maksimumnya. Sehingga jumlah kredit pajak yang diperbolehkan adalah 150 juta. Terus kemudian ilustrasi yang selanjutnya, jika terjadi kerugian di dalam negeri. PT Cendrawasih merupakan perusahaan yang terletak di Surakarta dengan penghasilan neto tahun 2011. Yang pertama, penghasilan usaha di luar negerinya nilainya 1 miliar nih misalnya. Terus usahanya itu mengalami ruginya 200 juta. Nah, jumlah penghasilannya menjadi 800 juta. Pajak penghasilannya berapa? Pajak penghasilan luar negerinya 40% dikalikan 800 tadi, ketemunya 400 juta. Bila penghasilan neto PKP pasal 17 Undang-Undang PPh terutang, maka dikalikan 25%. Jadi nilai jumlah penghasilan netonya dikalikan 25%, ketemu 200 juta. Nah, batas maksimum kredit pajaknya 1 miliar ini adalah penghasilan usaha di luar negeri ya. Terus kemudian yang 800 ini adalah jumlah penghasilan netonya. Terus kalau yang 200 ini adalah nilai dari penghasilan neto terhitung sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Terus ketemu batasnya adalah 250 juta. Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri adalah 400 juta dan batas maksimum kredit pajak luar negerinya dapat dikreditkan sebanyak 250 juta, masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang 200 juta. Maka pajak yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan adalah 200 juta. Jadi di sini kan
nilai pajaknya tadi ya, sesuai PPh 17-nya kan 200 juta. Sedangkan batas penghasilannya itu 400 juta. Jadi pajak yang dibayar di luar negerinya tinggal sisanya, yaitu 200 juta. Jadi kan ini kan 200 juta nih, 400 juta nih. Terus sedangkan penghasil bila sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh kan 200 juta. Nah, ini yang dibayar di Indonesia kan, berarti yang sisanya nanti 200 juta itu yang dikreditkan. Terus kemudian ilustrasi yang selanjutnya, penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Nah, jika penghasilan itu didapat dari beberapa negara ya, PT Amboy di Yogyakarta pada tahun 2011 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Nah, penghasilan di dalam negerinya itu misalkan 2 miliar. Dari Italia dengan pajak 40% dia menghasilkan penghasilan 1 miliar. Terus Inggris dengan pajak 30% dia menghasilkan 2 miliar. Nah, total penghasilannya adalah 5 miliar. Bila penghasilan neto PKP, maka besarnya PPh yang terutang menurut PPh pasal 17 adalah 25% dikalikan jumlah penghasilannya 5 juta. Nah, ketemu kan hasilnya 1 miliar 250 juta. Kemudian batas maksimum masing-masing negara yaitu ini penghasilan dari Italia kan 1 juta ya. Penghasilan dari Inggris 2 juta. Nah, kemudian ada nilai PPh-nya 1. Jadi ini penghasilan dari Inggris, Italia 1 juta, penghasilan dari Inggris 2 juta. Nah, total penghasilan kan 500 ya. 5 miliar. Nah, terus dikalikan tadi pajaknya 1 juta 250. 1 miliar 250 juta. Nah, setelah dilakukan berapa pendapatan dari Italia, misalkan 1 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta, ketemu hasil akhirnya adalah 250 juta. Nah, begitu juga dengan Inggris. Penghasilan dari Inggris berapa tadi? 2 miliar kan? Total penghasilannya 5 miliar. Kemudian nilai pajaknya 1 miliar 250 juta. Nah, sisanya ada 500 juta. Pajak yang terutang di luar negeri sebesar, jadi pajak terutang di luar negeri sebesar 600 juta lebih besar dari batas maksimum kredit yang dikreditkan, sehingga jumlah kredit pajak yang diperoleh sebesar 500 juta. Nah, 250 juta ini ditambah dengan 500 juta, hasilnya ketemu jumlah kredit pajak luar negerinya adalah 750 juta. Jadi kalau yang 600 ini kan nilai persentase ini ya. 1 miliar dikali 40%, 2 miliar dikali 30%. Nah, ketemunya nilainya 600 tadi. Dan selanjutnya ilustrasi bila terjadi kerugian di luar negeri. Nah, kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Contohnya, PT Kutilang di Malang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 adalah 2011. Di Australia memperoleh laba 1 miliar dengan pajak 400.000. Di Singapura memperoleh laba 3 miliar dengan pajak 900 juta. Di Vietnam menderita kerugian sebesar 2 miliar 500 juta. Terus kemudian penghasilan usaha dalam negeri 4 miliar. Nah, maka perhitungannya tadi ya, laba di Australia kan 1 miliar. Terus laba di Singapura 3 miliar. Rugi di Vietnam. Strip dulu. Terus karena tidak kan kita menghitung hasilnya ya. Berarti penghasilannya itu cuma 4 miliar ya.
Terus kemudian penghasilan luar negeri 4 miliar. Penghasilan dalam negerinya 4 miliar lagi. Jadi jumlah penghasilannya itu adalah 8 miliar. PPh terutang berdasarkan PPh pasal 17 Undang-Undang PPh adalah 25% dikalikan total jumlah penghasilan, yaitu 8 miliar. Ketemu ya. Jadi ketemu nilai PPh-nya adalah 2 miliar. Nah, batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara. Jadi Australia pendapatannya berapa? 1 miliar. Dibagi pendapatannya 1 miliar. Dibagi total penghasilannya berapa? 8 miliar. Nah, terus dikalikan nilai pajaknya berapa tadi? 2 miliar. Ketemunya adalah pajaknya, batas maksimumnya adalah 250. Pajak yang terutang di Australia adalah 400. Namun maksimum kreditnya 250, sehingga pajak yang dikreditkan adalah 250. Untuk Singapura, tadi penghasilannya berapa di Singapura? Penghasilannya kan 3 miliar ya. Terus kemudian totalnya 8 miliar. Dikalikan dengan nilai pajaknya 2 miliar. Ketemu 750 ribu. Pajak yang terutang di Singapura sebesar pajak yang terutang di Singapura sebesar 900.000, lebih besar dibandingkan batas maksimumnya, sehingga pajak yang boleh dikreditkan adalah 750.000. Nah, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperoleh sebesar 250 tadi dari Australia, terus kemudian 750 juta dari Singapura, sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan sebesar 1 miliar. Kemudian ilustrasi yang selanjutnya, oke. Bentar ya, ini dikecilkan dulu. Ilustrasi yang selanjutnya, penghasilan dikenakan pajak final. Penghasilan dikenakan pajak final tidak boleh digabungkan. Contoh PT Satelit memperoleh penghasilan tahun 2011 sebesar 1. Penghasilan dari Hong Kong 2 miliar dengan tarif 30%. Kedua, penghasilan dalam negeri sebesar 3,5 miliar termasuk penghasilan sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sebesar 500.000. Nah, penghitungan kredit pajak luar negeri adalah penghasilan dari Hong Kong. Penghasilan dari Hong Kongnya 2 miliar. Terus kemudian penghasilan dalam negerinya 3 miliar. Total penghasilannya adalah 5 miliar. PPh terutang. Jadi PPh terutangnya adalah 25% dikalikan 5 miliar tadi total penghasilan. Ketemu kan 1 miliar 250.000. Batas maksimum kredit pajak luar negerinya tadi penghasilannya berapa? Dari Hong Kong 2 miliar kan? Dibagi total penghasilannya 5 miliar dikali nilai PPh-nya tadi 1 miliar 250 juta.
ketemunya 500 juta. Pajak yang terutang dari Hong Kong sebesar 30% dari 200 juta. Yaitu 600, bukan 200 juta ya, tapi 2 miliar dikalinya. Terus maksimum kredit pajaknya adalah 500 juta, sehingga pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Terus kemudian ini ada ilustrasi tentang perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Misalkan di sini ada penghasilan di luar negeri, SPT-nya 1 miliar, dalam negerinya 2 miliar. Terus penghasilan di luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri adalah 2 miliar. Pajak penghasilan atas penghasilan terutang di luar negeri misalnya 40%. PPh pasal 25 yang dibayar adalah 440. PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri sebagai berikut. Nah, jadi ini ya perbandingannya. SPT PPh badan, SPT pembetulan SPT. Jadi misalkan luar negerinya 1, dalam negerinya 2 miliar. Total penghasilannya kan 3 juta ya. PPh terutang tarifnya 750. Terus kredit pajak luar negeri, nah ketemu kan, harus dibayar di Indonesia 500. PPh pasal 25-nya, PPh pasal 29 60. Nah, kalau setelah pembetulan, penghasilan luar negeri kan bukan 1 juta, tapi 2 juta. Nah, penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri berubah menjadi 2 juta. Terus dalam negeri tadi 2 juta ya. Terus penghasilannya totalnya jadi 4 miliar. PPh terutang tarif pasal 17-nya adalah 1 miliar. PPh terutang. Jadi ini 1 juta ini didapat dari 2 miliar dikali 4 miliar ya. Dikali lah 2 miliar dibagi 4 miliar dikali 1 miliar. 1 miliar ini dapat dari ini ya, PPh terutang tarif 17. Jadi yang 40% ini pajak penghasilan terutang di luar negeri misalnya 40%. Nah, bila setelah dihitung-hitung kalau masih di sini nihil ya. Bila terjadi kurang bayar tidak ditagih bunga. Nah, itu tadi contoh yang nihil. Kemudian yang selanjutnya, ini contoh yang selanjutnya dia lebih bayar ya, jadinya 14 juta. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila yang ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.